Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Zafira dari kelas 11 Salman Al-Farizi, Pesantren Modern Arisala. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang organ reproduksi pada wanita. Nah, organ reproduksi pada wanita itu menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian eksternal dan yang kedua ada bagian internal. Bagian eksternal adalah bagian luar yang meliputi satu, mons veneris. Mons veneris adalah bagian yang sedikit menonjol dan bagian yang menutupi tulang kemaluan. Bagian ini disusun oleh jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat. Mons veneris juga sering dikenal dengan nama Gunung Venus. Ketika dewasa, bagian mons veneris akan ditutupi oleh rambut-rambut kemaluan dan membentuk pola seperti segitiga terbalik. Yang kedua adalah labia mayora atau bibir besar kemaluan. Seperti namanya, bagian ini berbentuk seperti bibir. Labia mayora merupakan bagian lanjutan dari mons veneris yang berbentuk lonjong menuju ke bawah dan bersatu membentuk perineum. Bagian luar dari labia mayora disusun oleh jaringan lemak, kelenjar keringat, dan saat dewasa biasanya ditutupi oleh rambut-rambut kemaluan yang merupakan rambut dari mons veneris. Sedangkan selaput lemak yang tidak berambut namun memiliki banyak-banyak ujung saraf sehingga sensitif saat melakukan hubungan seksual. Yang ketiga ada labia minora atau bibir kecil kemaluan. Labia minora merupakan organ berbentuk lipatan yang terdapat di dalam labia mayora. Alat ini tidak memiliki rambut, tersusun atas jaringan lemak dan memiliki banyak pembuluh darah sehingga dapat memperbesar saat gairah seks bertambah. Bibir kecil kemaluan ini mengelilingi orifisium vagina atau lubang kemaluan. Yang keempat ada klitoris. Klitoris adalah organ bersifat erektil yang sangat sensitif terhadap rangsangan saat hubungan seksual. Klitoris memiliki banyak pembuluh darah dan terdapat banyak ujung saraf padanya. Oleh karena itu, organ ini sangat sensitif dan bersifat erektil. Klitoris analog dengan penis pada alat reproduksi pria. Yang kelima ada vestibulum. Vestibulum adalah rongga pada kemaluan yang dibatasi oleh labia minora pada sisi kiri dan kanan, dibatasi oleh klitoris pada bagian atas dan dibatasi oleh pertemuan dua labia minora pada bagian belakang bawahnya. Yang keenam itu ada hymen. Hymen atau selaput darah merupakan selaput membran tipis yang menutupi lubang vagina. Hymen ini mudah robek sehingga dapat dijadikan salah satu aspek untuk menilai keperawanan. Normalnya, hymen memiliki satu lubang agak besar yang berbentuk seperti lingkaran. Hymen merupakan tempat keluarnya cairan atau darah saat menstruasi. Saat melakukan hubungan seks untuk pertama kalinya, hymen biasanya akan robek dan mengeluarkan darah. Bagian yang kedua adalah bagian dalam atau internal. Pertama itu ada vagina. Vagina adalah muskulo membranesia atau otot selaput yang menghubungkan rahim dengan dunia luar. Vagina berfungsi sebagai jalan lahir, sebagai sarana dalam hubungan seksual, dan sebagai saluran untuk mengalirkan darah dan lendir saat menstruasi. Yang kedua ada uterus atau rahim. Uterus adalah organ yang berongga yang berbentuk seperti buah pir dengan berat sekitar 30 gram dan tersusun atas lapisan otot. Ruang pada rahim uterus ini berbentuk segitiga dan bagian atas yang lebih lebar. Fungsinya adalah sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Otot pada uterus bersifat elastis sehingga dapat menyesuaikan dan menjaga janin ketika proses kehamilan selama 9 bulan. Yang ketiga ada tuba fallopi atau oviduk. Tuba fallopi atau oviduk adalah organ yang menghubungkan uterus rahim dengan indung telur atau ovarium. Tuba fallopi juga sering disebut dengan saluran telur karena berbentuk seperti saluran. Yang keempat ada ovarium atau indung telur. Ovarium adalah kelenjar reproduksi utama pada wanita yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur dan penghasil hormon seks utama.
Ovarium berbentuk oval dengan panjang 2,5 atau sampai 4 cm. Terdapat sepasang ovarium yang terletak di kanan dan kiri dan dihubungkan dengan rahim oleh tuba Fallopi. Dan yang terakhir, penyakit-penyakit pada organ reproduksi. Yang pertama itu ada vaginitis. Vaginitis adalah penyakit reproduksi wanita dengan kondisi vagina yang mengalami infeksi. Infeksi vagina disebabkan oleh beberapa jenis mikroorganisme, yaitu seperti bakteri, jamur, dan parasit. Yang kedua ada Bartholinitis. Penyakit reproduksi wanita lainnya adalah Bartholinitis. Bartholinitis adalah sebuah penyakit sistem reproduksi yang terdapat infeksi pada kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin yang terinfeksi ini akan mengalami pembengkakan. Yang ketiga ada kanker ovarium. Kanker ovarium juga termasuk ke dalam penyakit reproduksi wanita. Penyakit ini berawal dari kista ovarium yang merupakan tumor jinak dan kecil di dalam rahim. Kista ovarium yang paling sering terjadi adalah kista dermoid, kista luteid, dan kista coklat. Keempat ada kanker serviks. Kanker serviks adalah penyakit reproduksi wanita yang juga umum terjadi. Penyakit ini disebabkan karena adanya sel-sel abnormal yang tumbuh pada lapisan epitel serviks. Sel abnormal tersebut akan terus tumbuh dengan ganas. Hal tersebut membuat jaringan yang dapat di sekitar leher rahim jadi kurang berfungsi. Pengobatan kanker serviks umumnya dilakukan dengan mengangkat rahim, oviduk, ovarium, sepertiga dari vagina bagian atas. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa senyum hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.